Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah fikih, kita akan mengkaji tentang sholat wajib yang kedua. Sholat wajib yang kedua ini adalah lanjutan dari sholat wajib 1 yang berisi tentang 5 sholat waktu. Kemudian untuk sholat wajib 2, kita akan membahas tentang bagaimana teknis dan mekanisme untuk jamak dan qosor pada sholat wajib. Yang pertama adalah sholat jamak. Sholat jamak ini kita artikan sebagai kegiatan mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu sholat. Sholat yang boleh dijamak ini tidak semua sholat wajib ya. Jadi hanya sholat yang berdekatan waktunya. Contohnya adalah duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Apakah boleh kemudian kita menjamak antara asar dan maghrib? Tidak. Jadi ini berpasangan. Kalau mau menjamak sholat, maka duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sholat jamak ini ada 2 macam. Yang pertama adalah sholat jamak takdim. Takdim ini artinya awal. Maka yang namanya sholat jamak takdim adalah mengawalkan waktu sholatnya. Contohnya, sholat duhur dan sholat asar, kemudian dikerjakan pada waktu duhur. Atau kemudian sholat maghrib dan sholat isya, dan dikerjakan sholat isyanya pada waktu maghrib. Ini namanya jamak takdim. Adapun kalau jamak takhir, ini mengakhirkan sholatnya. Duhur dengan asar, maka dikerjakan waktu asar, dan maghrib serta isya, kemudian dikerjakan pada waktu isya. Selanjutnya adalah syarat-syarat jamak. Perlu kita pahami kembali bahwasanya yang namanya syarat itu adalah sesuatu yang dikerjakan untuk memenuhi ketika akan melaksanakan sholatnya. Kalau rukun, itu adalah sesuatu yang kita lakukan pada waktu mengerjakan sholatnya. Maka syarat-syarat yang perlu kita penuhi sebelum melakukan sholat jamak takdim dan jamak takdim dan takhir ya, itu yang pertama ada tartib. Tartib artinya ketika kita melaksanakan sholat jamak, maka sholat yang pertama dulu, baru sholat yang kedua. Kalau kita menjamak antara duhur dan asar, di waktu jamak takdim, itu lakukan duhur kemudian asar. Sama juga ketika kita melaksanakan sholat jamak takhir, duhur dan asar ya, maka kita melaksanakan duhur dulu baru asar, walaupun itu berada pada wilayahnya waktu sholat asar. Ini dikatakan dengan tartib. Urut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah niat jamak dalam sholat yang pertama atau takdim. Kemudian kalau misalkan kita jamak takhir, maka niat jamaknya ada pada sholat kedua. Contohnya adalah ketika kita mengerjakan sholat duhur dan asar, kemudian kita akan melaksanakan sholat jamak takdim. Artinya dikerjakan pada sholat duhur ya. Gitu. Maka ketika dikerjakan pada sholat duhurnya tidak usah niat jamak. Tuh. Karena sholat duhurnya itu memang asli di waktu sholat duhur. Nah, kemudian ketika akan melaksanakan sholat asar, maka kita niatkan sholat jamak untuk jamak takdim ya, untuk sholat asarnya. Gitu. Jamak takdimin ila zuhri gitu. Jadi emang niat sholat jamak takdim, sholat asar dijadikan ke sholat waktunya sholat duhur. Begitu pula juga dengan sholat yang jamak takhir. Misalkan maghrib dan isya, sholat maghribnya akan dilaksanakan pada waktu isya. Maka sholat maghribnya itu diniatkan jamak takhir. Ya. Jamak takhirin ilal isya gitu ya. Jamak takhir ke isya gitu.
Nah, untuk sholat Isyanya tidak perlu niat jamak karena memang asli dilaksanakan pada waktu sholat Isyanya. Nah, bagi teman-teman yang memang akan melaksanakan sholat jamak, terutama jamak takhir ya, maka kita niatkan ketika masuk waktu sholat maghrib, kemudian kita belum bisa melaksanakan sholat, kita akan niat sholat jamak ya, jamak takhir gitu. Maka kita niatkan, jangan diam-diam saja. Itu nanti menjadikan kita kalau tidak meniatkan untuk sholat jamak, jamak takhir ya, itu menjadikan kita berdosa karena kita dianggap meninggalkan sholat maghribnya atau duhurnya. Selanjutnya adalah mualat atau berurutan. Antara sholat yang pertama dan kedua itu tidak lama-lama. Jangan diselingi ngobrol, jangan diselingi sholat sunnah dulu, dan jangan diselingi berpindah tempat. Jadi ketika sudah salam pada sholat yang pertama, maka langsung berdiri lagi untuk meniatkan sholat yang kedua. Ini mualat berurutan, jadi jangan kemudian dipisah oleh sesuatu, ya. Nanti jadi tidak sah sholatnya. Selanjutnya adalah mengerjakan sholat yang kedua masih tetap dalam perjalanan. Gitu. Jadi ketika kita niat sholat jamak, gitu, niat sholat jamak takhir misalkan kita perjalanan ke Semarang. Nanti saya mau sholat jamak takhir saja kalau sudah mau nyampe Prokerto dari Semarang Prokerto misalkan. Jangan kemudian kamu sampai rumah baru ngerjakan sholat jamak. Tapi kamu berhenti dulu di jalan. Kalau misalkan naik kereta ya, kamu ketika perjalanan naik mobil atau motornya itu berhenti dulu di pinggir jalan. Jadi jangan sampai masuk rumah. Itu. Jadi niat ini atau sholat ini itu masih dalam perjalanan, bukan sudah sampai rumah baru sholat jamak. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat qashar. Sholat qashar itu artinya sholat yang ringkas. Jadi kita meringkas sholat yang semula harus dikerjakan 4 rakaat, misalkan duhur, asar, dan isya, ini menjadi 2 rakaat saja. Jadi sholat qashar itu hanya berlaku pada sholat yang isinya 4 rakaat. Ada duhur, asar, dan isya, kemudian diqashar menjadi 2 rakaat. Kebolehan melakukan sholat qashar ini sama dengan sholat jamak ya. Jadi harus dalam keadaan bepergian atau musafir yang dibolehkan bepergiannya, artinya tidak dalam keadaan maksiat ketika bepergian. Gitu. Kemudian yang kedua, dalam keadaan berperang. Kalau misalkan sedang keadaan genting, karena tuntunan konsentrasi yang tinggi ya, takut dihadang oleh musuh, maka dibolehkan melakukan sholat qashar. Gitu. Nah ini syarat-syaratnya apa? Yang pertama, kepergiannya bukan dalam rangka maksiat. Walaupun kepergiannya hanya untuk silaturahmi atau acara keluarga dan lain sebagainya yang sifatnya tidak maksiat, ya boleh. Tapi kalau kamu perginya pacaran misalkan, selingkuh dan lain sebagainya itu kan maksiat. Atau untuk apa namanya acara-acara yang sekiranya itu acaranya maksiat, maka tidak diperbolehkan melakukan qashar atau jamak qashar ya. Tapi kalau misalkan kepergiannya itu ya untuk hal-hal yang baik, silahkan. Kemudian jarak perjalanannya paling sedikit adalah 16 farsah. 16 farsah itu kurang lebih 90 kilo. Biasanya kalau sini Wonosobo itu sudah bisa ya, karena itu sudah sekitar 90 kiloan. Jadi apalagi kalau ke Jogja, kalau ke Semarang itu jelas sudah 90 kilo. Selanjutnya adalah sholat yang diringkas adalah yang berrakaat 4. Tadi ya, duhur, asar, dan isya, itu yang boleh diqashar. Kalau maghrib nggak bisa. Maghrib, subuh, itu ya tetap bisa dijadikan sholat jamak untuk maghribnya, tapi tidak bisa diqashar. Nah, kalau subuh ya nggak bisa jamak, ya nggak bisa qashar. Kemudian niat qashar itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Tadi ketika kita misalkan ini mau jamak ya, jamak sekalian, maka niat ketika takbiratul ihramnya itu sekalian niat jamak qashar.
Kemudian selanjutnya adalah tidak bermakmum pada orang yang mukim, artinya orang yang asli penduduk situ ya, gitu. Karena sholatnya berbeda, kalau penduduk situ kan dia nggak qashar sholatnya, tapi penuh. Maka sholat sesama dengan musafir atau sholat sendiri. Selanjutnya adalah rukun sholat jamak dan qashar. Untuk rukun sholat jamak dan qashar sama dengan sholat wajib. Jadi yang berbeda hanya jumlah rakaatnya saja. Untuk sholat qashar ini lebih ringkas, hanya 2 rakaat ya. Ya, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.